pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti udah gak sabar kan mau ikutin sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Hani. Tapi Kak Hani gak sendirian, ditemenin juga sama Kak Feli. Hai Kak Feli. Halo Kak Hani, halo adik-adik. Nah adik-adik, sebelum mulai kita buka dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh bangun di pagi hari. Kiranya Tuhan yang mau memberkati ketika kami ingin memuji dan mendengarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, pasti adik-adik mulai bosen ya selama pandemi COVID-19 ini. Adik-adik nggak bisa sekolah lagi di sekolahan. Adik-adik sekolahnya jadi sekolah online. Sekolah minggu juga jadi sekolah minggu online. Nah, tapi biarpun adik-adik bosan, adik-adik harus tetap taat peraturan ya. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik nyanyi lagu TAAT. Kita nyanyi bareng-bareng pakai gerakan ya. Nah adik-adik, untuk menjadi anak yang taat, kita perlu usaha dan juga bantuan dari Tuhan. Usaha yang bisa kita lakukan adalah kita bisa berdoa, kita juga bisa baca firman Tuhan. Nah kali ini Kak Hani dan Kak Feli mau ajak adik-adik menyanyikan satu buah lagu yang dapat mengingatkan kita. Yuk kita nyanyiin lagu Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Ikutin gaya Kak Hani dan Kak Feli ya. Adik-adik, kalau kita rajin berdoa, membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita pasti akan dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita pasti akan percaya dengan segenap hati dan selalu bersandar pada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Kak Sindu. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Percayalah Pada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu.
pagi adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah kami boleh ditolong untuk bisa mengerti dengan baik, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam keseharian. Sehingga kami boleh berproses menjadi anak-anak yang sungguh hidup dengan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 18 yang berjudul berkat dari hikmat. Nanti adik-adik bisa baca bagian Alkitabnya lengkap sendiri di rumah ya. Nah adik-adik, kakak akan mendahului cerita pada hari ini tentang seekor kura-kura yang bawel. Ada yang pernah dengar ceritanya? Seorang penulis yang bernama Ajan Bram menuliskan cerita tentang itu adik-adik. Ya, pada zaman dahulu kala di sebuah danau di suatu pegunungan hiduplah seekor kura-kura yang bawel sekali. Jadi setiap bertemu dengan binatang-binatang yang lain adik-adik, yang kura-kura ini lakukan adalah dia akan terus ngomong. Gak berhenti, gak ada jedanya, gak ada capeknya, pokoknya ngomong terus. Sehingga binatang-binatang lain yang mendengar kura-kura yang bawel itu akan capek adik-adik. Kok mulutnya gak capek-capek ya ngomong? Kok gak berhenti-berhenti ya ngomong? Sehingga kalau kura-kura datang, biasanya mereka akan bersembunyi. Burung-burung akan terbang tinggi adik-adik. Ikan-ikan langsung ngumpet di karang. Kelinci-kelinci juga akan ngumpet di sarangnya karena gak mau dengar kura-kura bicara. Ya, sehingga lama-lama adik-adik, kura-kura yang bawel ini merasa apa? Kesepian. Karena ia tidak lagi punya teman. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Tetapi suatu hari adik-adik, setiap musim panas ada sepasang angsa yang datang ke pegunungan itu untuk berlibur. Ya, jadi sepasang angsa ini datang ke danau pegunungan itu untuk berlibur adik-adik. Dan mereka bertemu dengan kura-kura. Kalau adik-adik jadi angsanya, mau gak ngobrol sama kura-kuranya? Kura-kura ini sangat senang dengan sepasang angsa putih ini adik-adik. Karena angsa-angsa ini mau mendengarkan kura-kura. Jadi kura-kura bisa ngomong apapun dari pagi sampai malam gak berhenti. Dia terus berbicara. Sehingga kura-kura sangat sayang kepada angsa yang datang untuk berlibur. Tapi suatu hari adik-adik ketika musim panas sudah hampir selesai dan hari mulai mendingin, maka para angsa ini adik-adik sepasang angsa ini harus kembali bersiap karena mereka harus pulang kampung, harus terbang lagi. Dan kura-kura yang bawel ini mulai menangis adik-adik. Mereka sangat sedih, ia sangat sedih. Ia mengatakan, aku sedih karena aku kesepian. Aku sedih karena aku tidak lagi punya teman berbicara. Ya, dia menangis adik-adik kepada angsa itu. Angsa yang menyayangi kura-kura kemudian mengatakan bahwa kura-kura tidak perlu menangis ataupun bersedih. Kura-kura bisa ikut pergi bersama angsa asal ada syaratnya. Syaratnya adalah kura-kura tidak boleh berbicara ketika ikut pergi dengan angsa. Dan kura-kura langsung apa adik-adik? Langsung menyetujuinya. Oke, siap, aku bisa. Ya, aku bisa, tapi terus ngomong lagi. Angsa bilang, jangan lupa, nanti gak boleh bicara. Tapi kura-kura terus bawel mengatakan, iya aku bisa, dan seterusnya. Nah adik-adik, angsa membawa kura-kura ikut terbang bersama dengan mereka. Caranya gimana adik-adik? Angsa itu memegang tongkat yang ditaruh di mulutnya. Jadi ada sepasang angsa, yang satu adik-adik ada di sebelah sini, yang satu ada di sebelah sini adik-adik. Kemudian mereka gigit gitu ya. Dan kura-kura harus menggigit mulutnya di tengah-tengah tongkat supaya bisa ikut terangkat saat angsa itu terbang. Nah adik-adik, pada awalnya mereka bisa ya terbang dengan sangat tinggi. Baru pertama kura-kura bisa terbang dan kura-kura merasa sangat senang sekali. Awalnya
kura-kura bisa diam adik-adik. Tetapi ketika dia mendengar seseorang berteriak dari bawah, ia melakukan sebuah kesalahan. Ada seorang anak yang berteriak dengan keras gitu ya, bahwa itu ada kura-kura bodoh yang lagi terbang di awan. Dan kura-kura itu merasa marah, enak aja bilang saya bodoh. Sebelum selesai ngomong adik-adik, kura-kura sudah jatuh dan akhirnya ia mati. Nah adik-adik, dari cerita sederhana ini apa yang bisa kita pelajari? Kenapa kura-kura akhirnya jatuh? Kenapa kura-kura akhirnya mati? Karena kura-kura tidak bisa menahan mulutnya. Kura-kura tidak bijaksana untuk tahu kapan ia harus berbicara dan kapan ia harus berhenti untuk berbicara. Kura-kura tidak bijaksana sehingga itu menyebabkan perkara yang tidak baik dalam hidupnya. Nah, adik-adik, bijaksana itu apa sih? Bijaksana itu adalah saat dimana kita tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Ya, setiap orang membutuhkan kebijaksanaan supaya bisa hidup dengan baik. Orang membutuhkan kebijaksanaan supaya bisa menjalani hidupnya dengan benar. Kebijaksanaan itu adik-adik adalah hikmat. Ya, hari ini tema kita adalah berkat dari hikmat. Ada banyak orang yang ketika hidup itu tidak berhikmat, lantas kemudian mengalami kesulitan ya di dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan adik-adik, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan sampai kita melupakan ajaran Tuhan. Ya, untuk menjadi orang yang berhikmat, untuk menjadi orang yang menjadi orang yang bijaksana, seseorang itu harus bersedia untuk diajar. Ya, maka firman Tuhan mengatakan kalau kita jadi anak Tuhan, ya, maka jangan melupakan ajaran Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang memelihara perintah dan ajaran Tuhan. Sebenarnya untuk apa sih adik-adik Tuhan mengajar kita? Mengapa sih Tuhan mengajar kita? Sederhana adik-adik. Tuhan itu mengajar kita karena Tuhan itu sayang kepada kita. Ayat 12 mengatakan karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi ketika kita diberikan perintah, diberikan sebuah ajaran, itu semata-mata karena Tuhan sayang kepada kita. Ya, supaya apa adik-adik? Supaya hidup kita berjalan baik. Supaya langkah kita juga berjalan di jalan yang benar. Supaya kita panjang umurnya. Supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati dan mengasihi Tuhan. Hidup dalam damai dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik memiliki hati yang mau diajar, memiliki hikmat itu menjadi bekal yang utama. Ya, bagaimana adik-adik caranya agar kita bisa berhikmat selain tadi? Jangan lupakan ajaran dan terus memelihara. Caranya bisa dengan banyak hal lain adik-adik. Ajaran atau didikan untuk menjadi berhikmat itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Seperti saat ini adik-adik bersekolah. Adik-adik diajari, dibekali supaya adik-adik tahu bagaimana menjalani kehidupan ini tidak hanya sekarang tapi juga nanti. Ya, kadang-kadang adik-adik kita juga sering dinasehati. Kadang-kadang kita juga ditegur. Kadang-kadang kita mengalami pengalaman yang baik atau buruk, semua itu bisa menjadi cara kita dibentuk atau dididik. Ya, kalau kita dinasehati adik-adik, kita ditegur, rasanya enak gak? Enggak, ya, belum tentu menyenangkan, tapi bisa jadi hal yang sebenarnya baik ketika kita mau belajar hal yang positif dari teguran atau nasihat tersebut. Oleh karena itu firman Tuhan ayat 11 mengatakan kalau kita dinasehati, sedang diajar oleh Tuhan lewat guru, lewat
orang tua kita, lewat firman Tuhan, lewat pengalaman yang baik atau buruk adik-adik, maka jangan engkau menolak didikan Tuhan dan jangan kita menjadi bosan. Ya, karena ketika kita benar-benar dididik, diajar oleh Tuhan, maka itu untuk kebaikan kita sendiri. Supaya hidup kita menjadi hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang, anak-anak yang mau diajar oleh Tuhan adalah anak-anak yang berbahagia. Karena apa? Hidupnya dipimpin langsung oleh Tuhan. Jadi adik-adik, bekal utama kita adalah supaya menjadi berhikmat adalah tahu kapan harus berbuat yang baik, benar, kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu nggak hanya membutuhkan kepintaran adik-adik, tapi membutuhkan kebijaksanaan atau hikmat itu sendiri. Ketika adik-adik mendengar Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Ketika kita mendengar didikan dari orang tua kita, maka kita akan ditolong untuk bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau dinasehatin orang adik-adik, kita balik ngomelin atau mendengarkan adik-adik? Mendengarkan. Tetapi jangan lupa, jangan cuma ya dengar. Jangan cuma begitu adik-adik, tetapi juga dilakukan. Agar kita tidak hidup dengan pengertian kita sendiri. Seperti kura-kura tadi adik-adik, bukannya nggak ngerti, dia ngerti harus diam. Tapi dia tidak bijaksana, sehingga hal yang buruk menimpa dirinya. Jadi selamat menjadi anak-anak yang bijaksana, yang tahu bagaimana menjalani kehidupan di dalam Tuhan dengan mengikuti apa yang Tuhan mau. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Ya, Amsal 3 ayat yang kelima, begini bunyinya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita baca sekali lagi adik-adik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya kita boleh ditolong untuk bisa menjadi anak-anak yang berhikmat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Sindu. Kiranya firman yang telah kita dengar boleh kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang baik, terima kasih telah memberkati kami dengan segala berkat-Mu. Terima kasih juga kalau kami boleh memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan ini boleh dikelola secara bijaksana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan sekali lagi lagu Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan
adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengikuti kebaktian online pada hari ini dari awal hingga akhir dengan baik. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang aktivitas kami pada hari ini agar kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.